Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali bersama Pak Renggo di globalisasi masih ya di tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Oke nih. Langsung anak-anak buka aja bukunya, Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba ya. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oke. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2050. Ya. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, anak-anak tahu kan narkoba itu apa? Ya, narkoba itu dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan kita ya. Kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan negara. Oke. Nah, ini berikut nih penjelasannya nih. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nafsa singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Meluasnya jalur peredaran narkoba tidak terlepas dari dampak negatif globalisasi. Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memudahkan usaha penyelundupan narkoba ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia ya, melalui pesawat ya, jalur darat ya, banyak ya di berita-berita itu penyelundupan narkoba. Nah, ini negara-negara ASEAN merasa prihatin atas meluasnya peredaran narkoba tersebut. Nah, para kepala negara anggota ASEAN sepakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba melalui deklarasi on drug free ASEAN 2015 ya. Nah, 15. Nah, hal yang disampaikan oleh RI pada pertemuan yang ketiga ASEAN Senior Official Meeting on Drugs di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 25 sampai 27 September 2012 adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, Indonesia menekankan agar spesial ASEAN Ministerial Meeting on Drug ya, Matter dapat memberikan dorongan kuat bagi semua negara anggota untuk lebih efektif lagi sehingga berhasil dalam upaya mencapai ASEAN bebas narkoba tahun 2015. Nah, ini ada kesepakatan ya. Yang kedua, pentingnya perlindungan kaum muda ASEAN terhadap bahaya, ya, pentingnya perlindungan kaum muda ASEAN terhadap bahaya narkotika melalui kerjasama nyata anggota ASEAN dan mitra wicara. Nah, ini ada perjanjian dia tentang narkoba. Ya, adapun bahaya narkoba nih, anak-anak juga harus tahu nih bahaya narkoba nih. Yang pertama nih, bagi pengguna mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologi. Ya, merasa gelisah, tertekan, stres, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua, bagi keluarga menyebabkan ketidakharmonisan, ya, rasa tidak hormat, dan membuat malu keluarga. Pasti ya nih ya kalau menggunakan narkoba kan di bawah kesadaran. Ya. Yang ketiga, bagi lingkungan sosial meningkatnya tindak kejahatan, angka kemiskinan, dan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, ini di masyarakat ya. Nah, banyak tindak kejahatan gara-gara narkoba. Oke. Yang keempat, bagi bangsa dan negara merusak generasi muda penerus bangsa dan pada akhirnya merusak kelangsungan hidup bangsa. Ya, nanti generasi penerus rusak terus yang meneruskan memajukan bangsa kita siapa? Kalau semua terkena narkoba atau ya dampaknya narkoba itu sangat sangat luas ya. Sampai negara pun bisa terdampak. Nah, itu dari Pak. Ya, cara-cara menghindari narkoba gimana sih Pak Renggo? Nah, ini cara-caranya ya. Sekali lagi, ini cara-caranya. Yang pertama, anak-anak jangan pernah mencoba narkoba. Sekalipun eh, apa namanya banyak tawaran menarik, jangan sampai sekali-kali mencoba narkoba. Yang kedua, mengetahui dampak buruk narkoba, dampaknya berbahaya sekali. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik, ya. Melakukan kegiatan yang positif seperti membaca, berolahraga, atau menuntut ilmu agama ya. Yang kelima, jika memiliki masalah carilah jalan keluar yang baik ya. Jangan melampiaskan hal-hal yang negatif, apalagi ke narkoba itu ya. Itu cara menghindari narkoba. Oke, anak-anak paham sampai situ cara menghindari narkoba. Nah, setelah materi yang barusan Pak Ringo sampaikan ya, anak-anak bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ya
yang ada di halaman 84, 85 ya, 85 itu ya. Tolong anak-anak dijawab ya. Oke. Nah, tugas itu yang tugas pertama, dan tugas kedua, nah kita akan membuat brosur ya. Nah, ini contoh brosurnya ya. Yang kedua, tugas kedua, anak-anak membuat brosur ya, tolong nanti dibuat brosurnya. Kemarin poster reklame udah, sekarang brosur. Nah, brosur ya, karena ini brosur nih, ciri-ciri brosur paling gue menerangkan dulu. Brosur bisa dibagikan kepada orang lain di tempat umum, pameran ataupun pertokoan. Brosur bisa juga ditempel di dinding atau di tempat yang disediakan. Ciri-ciri brosur ya, ukurannya lebih kecil dari poster. Nah, ini kemarin kan poster agak besar ya. Kalau brosur itu cukup seukuran buku kalian aja, biasanya ukuran A5 ya. Brosur biasanya dibagikan kepada orang-orang di tempat umum ataupun ditempel di dinding. Yang ketiga, berisi informasi ataupun ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur itu lebih banyak ya. Ya, nanti lebih banyak nih daripada kemarin poster atau reklame, dan dilengkapi dengan gambar-gambar. Brosur ada yang tanpa dilipat atau flyer satu lembar saja, ada juga yang dilipat 2 ataupun 3 ya. Ada yang dilipat 2 ataupun 3. Oke. Kalian boleh membuatnya yang selembar saja, yang apa namanya, yang jenisnya flyer gitu. Nah, itu ciri-ciri dari brosur. Nah, cara membuat brosur ini ada beberapa caranya. Yang satu, yang pasti temanya dulu. Nah, temanya sudah jelas ya. Kita temanya tentang bahaya narkoba ya. Anak-anak buat temanya bahaya narkoba, atau jauhi narkoba, atau say no to drug ya. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur lipat 2 atau flyer ya. Ya, tugas kalian hanya flyer saja ya, satu lembar saja. Yang ketiga, menentukan judul yang menarik ya, judulnya harus menarik, semenarik mungkin. Yang keempat, mengatur tulisan agar mudah dibaca seperti ukuran dan jenis huruf. Yang lima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan ya, disesuaikan gambarnya seberapa, jangan tulisannya lebih besar daripada gambar atau gambarnya penuh, satu space-nya itu penuh, jangan kayak gitu ya. Nah, ini dia. Sebelum membuat brosur ya, pertama yang anak-anak lakukan itu membuat kerangka gagasan dulu ya. Ya, agar nanti jelas ya. Apa namanya, dalam membuat brosurnya itu jelas. Nah, ini ada tabelnya ya, ada di buku kalian juga ya. Apa itu narkoba diuraikan dulu, apa dampak dari penggunaannya, kalian uraikan dampaknya apa saja, bagaimana cara pencegahannya kalian uraikan, dan kalimat ajakannya ya, yang kamu bisa sertakan di brosur itu ya, untuk menjauhi narkoba, contohnya gimana caranya jauhi, atau jangan katakan ya atau katakan tidak terhadap narkoba. Nah, ini berikut ini ada contoh-contoh brosur tentang narkoba, kalian bisa mencontohnya, menjadi inspirasi kalian untuk membuat brosur nanti ya. Oke ya anak-anak, hari ini itu saja materinya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dan hari ini tentunya kita mudah-mudahan dan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Oke, mungkin itu saja yang Pak Renggo bisa berikan. Selamat pagi ya, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.